Saya juga belajar bahasa Belanda. Karena apa ya? Karena literatur sebagian besar yang saya punya itu berbahasa Belanda, Ibu. Saya ingin menunjukkan kepada suku di luar Madura bahwa orang Madura ini tidak kasar seperti yang mereka bayangkan. Karena kita ini ternyata di Madura ini orang-orangnya sentimental. Jadi lembut hatinya itu. Jadi sebenarnya kata hijau itu aslinya itu ya. Di Madura itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zainab Zurada, tetap di acara Zaizura Podcast. Kali ini bintang tamu saya adalah orang yang spesial dan mempunyai hati pemikiran jiwa raganya tentang Madura. Mari kita sapa, beliau adalah Mas Adrian Pawirta. Assalamualaikum Mas Adrian. Waalaikumsalam, Ibu. Terima Bagaimana kasih. kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat? Sehat. Dengan baju yang hijau. Hijau. Adem banget melihatnya, Mas. Kata orang Madura bukan biru, Bu. Eju. Oh, gimana? Bukan biru. Eju. Yang benar. Oke. Mas Adrian ini adalah sosok yang sudah saya dengar begitu lama, kurang lebih 3 tahun, karena saya baru masuk ke Bangkalan kurang lebih dalam 3 tahun terakhir ini. Dan akhirnya pada saat saya kebingungan dengan kosakata, kita membuka satu buku lah, yaitu Kamus Bahasa Madura. Dan itu adalah karangannya Mas Adrian Pawirta, kan begitu? Iya. Tapi unik ini, gelarnya Mas Adrian adalah SE. Iya. Dan profesinya finance. Finance, accounting. Bagaimana kisahnya tentang bisa bikin satu buku ini tadi, kamus ini? Monggo silakan. Ya. Siapa sih sebenarnya Mas Adrian ini? Jadi saya ingin mengulik, aslinya dari desa mana, Mas? Kelahiran mana? Kelahiran Bangkalan. Bangkalan, asli. Asli, terus desanya desa Pangeranan. Desanya Dekat Pangeran, ya, dekat Pendopo. Iya, dekat aja. Terus sekolahnya SD-nya? SD di SD Pangeranan. SMP 2 Bangkalan. Wow. SMA-nya SMA 1 Bangkalan. Wow, dari Ya. SMP 2 SMA 1 naik nih berarti. Ya, kuliahnya juga di Bangkalan, di Unibang. Iya, Unibang. Unibang. Ya, waktu itu Unibang, sekarang kan UTM. Oh, gitu, ya. ya sudah berganti nama karena udah menjadi negeri. Dan kebetulan di UTM ini, di Unibang ini saya mengambil jurusan ekonomi manajemen. Jadi ya strata 1 SE. Terus bagaimana dengan jurusannya Mas Adrian itu manajemen? Terus Mas Adrian menulis satu kamus. Ya, ini bagaimana? Ceritanya gini. Gimana? Kok bisa nih? Ceritanya memang agak unik dikit ya. Gimana ini Mas Adrian? Dulu saya itu kan selesai kerja itu mesti ke Gramedia. Nyari kerja ke Gramedia. Setelah kerja. Oh, setelah kerja. Terus mesti ke Gramedia cari buku-buku itu. Awalnya dari situ ide saya itu. Kan waktu itu saya di rak kamus itu ya. Itu menemukan banyak bahasa, kamus Jerman, Indonesia, terus yang bahasa daerah, bahasa Jawa Indonesia, Indonesia Jawa, Sunda itu kan. Dan waktu itu saya berpikir, loh Madura kok nggak ada gitu loh. Oh. Terus saya itu cemburu gitu, Bu. Duh, ini ya suatu saat nama saya dan kamus Madura harus bertengger di sini gitu. Itu motivasinya karena itu. Di situ ya. Kok nggak ada bahasa Madura gitu ya? Iya, kok nggak ada. Jawa gitu ada, loh. Sunda Padahal, ada, Jerman ada, Inggris ada. Padahal menurut suatu penelitian itu bahasa Madura ini adalah terbesar ketiga di Indonesia. Itu kan eman, maksudnya ya apa ya? Ini terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa, Sunda, Madura. Gitu. Kok nggak ada kamusnya? Sebenarnya sebelumnya memang ada kamus itu ya, tapi tidak dicetak atau diterbitkan secara massal gitu. Mungkin hanya dicetak pemerintahan setempat, mungkin gitu ya. Terus saya berpikir ya ini harus ada gitu loh. Jadi akhirnya setelah itu kita berproses, ternyata tidak gampang, Bu. Ini saya awalnya mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan bahasa Madura. Nah kebetulan ayah saya ini kan budayawan itu ya, budayawan Bangkalan, dan literatur dari ayah saya ini banyak. Ayahnya namanya? Saya
Pak Irsad, Muhammad Irsad ya, mungkin sering disebut ya, oleh para budayawan ya. Akhirnya setelah saya kumpulkan, saya memulai. Nah, ternyata saya mau memulai saya harus menguasai beberapa ilmu tentang bahasa gitu loh. Jadi membuat sebuah kamus itu harus menguasai ilmu fonologi, ilmu morfologi, dan lain-lain. Nah itu kita berproses dan alhamdulillah saya juga belajar bahasa Belanda. Karena apa ya? Karena literatur sebagian besar yang saya punya itu berbahasa Belanda, Ibu. Jadi mau nggak mau belajar bahasa Belanda dulu. Apa yang dimaksud di sini harus ngerti gitu kan dulu. Iya betul. Tapi sebelum itu kan kita bicara tentang literatur ya. Itu kan metodologi saya itu selain literatur, saya juga interview dengan tokoh-tokoh atau orang-orang tua yang saya nilai masih ingat kosakata Madura yang sudah jarang digunakan. Nah itulah. Mulailah di situ saya mengkoleksi, menginventarisasi ya kosakata Madura. Akhirnya 9 tahun Bu saya bikin itu. 9 tahun proses membuat kamus. Jadi mulai mencari referensi hingga mencari data-data secara real. Akhirnya menjadi sebuah tulisan. Jadi kamus. Buku kamus yang kamus. Insya Allah masih yang terlengkap saat ini. Terbit tahun berapa, Mas? Terbit tahun 2009. 2009 berarti prosesnya tahun 2000. 2000 ya. Oh. 2000. Di launching di Bangkalan juga. Di launching di Bangkalan. Kalau saya nggak lupa ya, itu di rumah sakit apa ya? Rumah makan dekat itu deh, lupa saya apa ya. Daerah? Dekat stadion itu. Apa ya, lupa saya. Itu tahun 2009. Alhamdulillah. Di launching bersama siapa saja Pak waktu itu? Waktu itu saya mengundang budayawan Madura, Bangkalan khususnya. Terus juga dari pihak penerbit juga ada yang datang dan teman-teman yang mendukung saya waktu itu. Dan ini adalah kamus bahasa Madura Indonesia kan begitu? Iya. Berarti bukan hanya Bangkalan, tapi Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Iya. Berarti literaturnya atau referensinya semuanya dari 4 kabupaten ini juga selain dari yang cetakan Belanda itu tadi? Ya, gini saya. Gimana? Memang kamus ini di launching, sudah banyak pertanyaan dari wartawan waktu itu. Loh ini Mas Adrian, ini pakai dialek mana? Pakai Bangkalan apa ini? Sama seperti anggapan Ibu ya? Iya. Saya bilang waktu itu ke wartawan itu, insya Allah orang Madura tidak akan bertengkar dalam kamus saya ini. Kenapa? Karena memang semua saya akomodir gitu loh. Misalkan jadi lema itu kosakata Bu ya. Di kosakata arek. Arek itu kan bahasa Indonesianya celurit. Arek sendiri itu saya kasih kode BKL. Berarti kata yang memang sering digunakan di Bangkalan. Lalu untuk Sumeneb, Madura Timur itu bukan arek lagi Bu, sade. Jadi saya kasih SMP Sumeneb berarti. Itu kan jadi ada kodenya ya. Ada kode. Jadi BKL Bangkalan, SMP orang Madura tidak akan tahu, oh ya ini ada Sumenebnya juga itu. Jadi di kamus ini saya mengakomodir. Oke. Istilahnya saya ke teman-teman itu guyon, orang Madura tidak akan bertengkar kayak di membaca ini gitu. Karena semuanya diakomodir ada gitu ya. Nah, itu. Pada saat proses 9 tahun itu, Mas Adrian, apa Mas suka dukanya Mas? Kan bukan satu periode nih. Kalau jabatan kan seperti bupati 5 tahun nih. Ini hampir 2 periode nih, 9 tahun. Jadi suka dukanya memang sukanya itu apa? Gimana, kita Mas? Asik gitu loh ya, membikin itu lah. Kita mencari kosakata ini itu keasikannya itu. Terus yang suka dukanya ini pernah tahun berapa itu ya saya lupa, itu rumah saya itu kecurian, termasuk laptop saya gitu. Jadi saya waktu itu ya, hilang ini, sudah berapa tahun ini ada di dalam laptop itu. Nah ternyata saya ke teman-teman di kampung itu siapa kira-kira gini, nanti saya tebus gitu. Akhirnya, karena itu harta. Iya, akhirnya ketemu, Mas ada ini ketemu. Tapi harus ditebus. Ya oke saya tebus.
Ya oke, itu dukanya itu. Memang semuanya saya swadaya, tidak apa ya, biaya ini dari saya semua. Atau itu. Tidak, jadi independen ya Mas. Tidak melibatkan orang banyak gitu. Bukan saya mau one man show, bukan. Itu memang demi kelancaran itu. Karena memang kalau ada dua pemikiran di kamus itu nanti beda hasilnya itu. Karena nanti kan seorang membuat kalimat, contoh kalimat itu kan nanti gayanya kan beda. Ya, karena beda-beda pemikiran beda, itu tadi. Iya, saya maunya ini saya Adrian gitu. Berarti pure karakternya Mas Adrian. Ya, 100% dari sini. Nah, Mas Adrian, pada saat tadi suka dukanya proses 9 tahun. Sedangkan jenengan itu lulusan sarjana ekonomi. Tapi apa yang membuat selain tadi Anda akhirnya tergerak untuk bikin kamus dan konsisten loh 9 tahun, itu kan nggak mudah. Betul. Selain tadi karena pingin menjadi besok buku saya ada di Gramedia, besok nama saya harus ada di dalam itu apa yang bikin Mas Adrian akhirnya konsisten sampai selesai bikin satu kamus berbahasa Madura? Sebenarnya ide saya awal itu di Gramedia itu hanyalah salah satu triggernya aja, pemicunya itu ya. Sebenarnya kalau dari lubuk hati saya, ini karena kecintaan saya. Cinta terhadap tanah leluhur. Karena saya di bidang ini yang mampu, ya saya akan berbuat di situ. Okay. Dan insya Allah kamus ini banyak manfaatnya untuk anak didik kita, adik-adik kita nanti di generasi-generasi selanjutnya. Dan tidak terputus karena ilmu. Jariahnya ini terus ini tidak dan terputus. Ini saya menambahkan bahwa sebuah kamus ini tidak ada yang sempurna. Jadi kamus ini dari masa ke masa akan terus berkembang. Makanya di kamus ini kan ada namanya tuh Bu, Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia. Ini sebenarnya bukan dari saya. Ini dari penerbit. Mungkin untuk untuk marketing bahasa marketingnya gitu. Ya. Saya tidak pernah mengklaim itu kamus lengkap. Saya ini lengkap enggak. Karena saya percaya kamus ini akan selalu berkembang. Malahan nanti di tahun-tahun berikut ini ada revisi. Akan saya bikin yang revisi karena masih banyak kosakata Madura yang belum saya masukkan. Dan ini mungkin sudah ribuan yang sudah saya masukkan lagi. Nah, kapan ini Mas kira-kira akan menerbitkan satu yang revisi ini atau mungkin ada wacana lagi mau melahirkan atau mengeluarkan satu karya lagi tentang tulisan? Sebelum revisi ini saya ini kan sudah menulis kamus yang Indonesia Madura. Nah, ini 12 tahun ini belum selesai gitu. Yang kemarin Madura Madura di Indonesia kan? Itu 9 tahun. 9 tahun, sekarang mau yang bahasa Indonesia dimadurakan 12 tahun belum selesai. Ini yang saya kejar lagi disusun ya. Karena ini menjadi impian banyak orang gitu loh. Karena memang sulit Bu untuk mencari kata Indonesia terus dimadurakan gitu. Itu kadang-kadang memang ada kata yang memang gampang, ada memang kosakata yang sulit diartikan gitu. Nah, ini tadi kan ada katanya referensi dari kamus yang kamus bahasa Madura tapi ditulis oleh orang Belanda dan berbahasa Belanda. Oh iya. Nah, itu apa yang akhirnya diadaptasi atau diaplikasikan di kamusnya Mas Adrian? Ya, sebenarnya contohnya seperti apa mungkin? Tulisan-tulisan apa? Gitu. Ya. Di kamus yang ditulis oleh orang Belanda itu yang bertahun 1904 itu namanya Kilian. Itu memang kamus yang di zamannya memang paling lengkap. Maksudnya tahun 904 itu? Iya. 1904 ya. Dan di situ banyak kosakata yang memang mungkin orang Madura Barat nggak banyak mengerti gitu. Makanya saya yang di kamus itu tak ambil kosakata yang memang perlu dan harus diketahui gitu. Yang penting lah gitu.
Kemarin tuh ada teman mengatakan, Mas ini ada kata bunker itu apa ya? Saya cari di kamus nggak ada. Oh ya, Berarti di mungkin kamus ada di kamus sana. Saya cari ada ternyata. Ternyata bunker itu sinonimnya bungka. Nah, bungka gitu. itu pohon, bungka, ya, bungka, itu. ya. Itu salah satunya gitu, Bu. Nah, berarti kan pada tahun 1904 itu orang Belanda sudah memikirkan bahwa Madura ini adalah mempunyai keanekaragaman kosakata yang begitu menarik, Iya, hingga betul. sampai dibikin kamus. Betul. Malahan bukan hanya 1904. Kamus pertama yang kita dapati ya, kita telusuri itu bertahun 1870 berapa gitu, Bu. Kalau 1870 sekian itu kan zamannya Raden Pragolbo. Belum, Bu. Tahun 1800-an. 800-an ya. Enje. Itu zamannya waktu itu, kerajaan-kerajaan. Karena ya, manuskrip itu dibawa oleh Raffles, Stamford Raffles. Karena waktu itu Stamford Raffles itu dekat sama penguasa Sumenep. Nah, ternyata manuskrip itu ditulis oleh Stamford Raffles di bukunya yang berjudul History van Jawa. Itu di bagian belakang itu dia taruh di situ. Itu bahasa Melayu, Jawa, Madura. Melayu, Jawa, Madura. Yang Melayu ini berbahasa yang pakai huruf pekun. Terus yang Jawa dan Madura itu pakai jarakan. Dan saya punya itu. Wow, keren. Berarti referensinya jenengan benar-benar teliti ya? Iya, makanya Detail di kamus sekali. ini saya tidak berani kalau tidak ada takut tidak ada referensi literasi dikira ngarang-ngarang ini. Saya memang kosakata asli Madura. Memang tidak terlepas nanti ada kosakata Madura yang serapan. Contohnya tadi yang ada sangkere gitu ya. Yeah. Sangkere itu ternyata asmara artinya. Itu serapan dari kata Sanskerta, bahasa Sanskerta. Sangkere. Kalau di kita bahasanya asmara. Asik. Ternyata itu bahasa Sanskerta, turunan dari bahasa Sanskerta. Jadi serapan jadi asmara ini tadi. Iya. Gitu. Kalau cinta sendiri, kalau bahasa Madura ya tetap Taresna itu. Taresna apa Taresna? Taresna, bukan Ya. Tresna. Bukan. Kalau dialek Bangkalan memang langsung Tresna. Tresna. Ya. Tulisannya TRS. Ya. Tresna. Itu kan lain dialek sama timur ya. Oh, iya. Barat lebih memangkas satu huruf itu. Oh. Jadi itu hanya bedanya ada dialek yang Taresna atau Tresna ini di setiap kabupaten bisa berbeda-beda cara mengucapkannya begitu ya. Tapi kita sama-sama tahu kan gitu. Ya benar-benar gitu. Sih. Kayak tadi are itu kalau di bahasa Bangkalan are, kalau di bahasa sana sade. Kalau di bahasa Jawa are itu anak-anak. Iya. Iya ya. Terus seperti ini Mas Ardian. Kayak saya pernah kalau kulo bahasa Jawa, terus kalau bahasa kasar Maduranya itu engko. Tapi kalau bahasa halusnya itu apa? Engko ini khas Bangkalan, Bu. Oh, engko itu khas Bangkalan. Ya, karena kalau kata dasar yang asli itu sengko asli. Sengko. Iya. Oh. Sengko. Terus kalau bahasa Madura ini kan ada tingkatannya juga. Ada speech level iya aja, speech level engki enten, dan speech level engki punten. Biasanya di syair-syair lagu Madura itu kata sengko itu bule. Nah, iya kan kayak kebulaan gitu itu. Bule. Abdi dalam kan Ya, gitu ya. Terus kalau bahasa yang agak tinggi kaula, badan kaula. Kula apa kaula? Kaula. Oh, kaula Ya. yang benar. Kalau Bangkalan ini kan memang suka merubah-rubah. Tapi Jadi yang benar yang gimana? Kaula apa kula? Kaula. 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 Oh. Sebenarnya dari kaula, dari apa ya, bahasa Jawa. Oh. Nah, tadi syair-syair. Terus saya juga mendengarkan pada saat acara dengan Pak almarhum Hasan Sastra. Tembang-tembangnya jenengan ini juga ada. Nah, selain bikin kamus berbahasa Madura, seorang sarjana ekonomi
juga pencipta lagu Madura. Apa aja yang sudah diciptakan selain Kacong Ceping? Kacong Ceping ya, ya. Memang saya ini pencipta lagu Madura yang yang romantis, sentimental. Jadi saya Maduris love song gitu. Yes. Karena saya ingin menunjukkan kepada suku di luar Madura bahwa orang Madura ini tidak kasar seperti yang mereka bayangkan. Karena kita ini ternyata di Madura ini orang-orangnya sentimental. Jadi lembut hatinya gitu. Jadi ini lebih apa ya? Iya, ini saking lembutnya tuh sampai gimana? Sampai akhirnya geter. Sampai terciptalah sebuah lagu Maduris love song. Jadi cita saya ini sebelum Kacong Ceping apa aja Mas Adrian? Posang Ateh. Posang Ateh, terus hati bingung itu ya artinya? Ya, Posang bingung. Risau. Oh, risau. Gelisah itu Posang Ateh. Terus galau. Tak Pakuna. Tak Pakuna. Tak Pakuna itu sia-sia gitu. Tapak kuna. Tak Pakuna. Tak Pakuna. Ya, itu bahasa agak halus sedikit. Bahasa Madura puitis lah, agak puitis sedikit. Sambung jangan nih. Jadi itu ceritanya Tak Pakuna ini seorang kekasih ini mau kembali, tapi yang si cowok ini nggak mau karena kamu dulu menyia-nyiakan hati saya. Aduh, ini pengalaman atau gimana sampai ada tercipta lagu? Gak tahu ya. ada kisahnya nih soal begitu. Sakit ya. Terus habis gitu lagu apa lagi? Banyak ini Bu, banyak. Yang Posang Ateh itu juga Posang Ateh ini terlahir dari pengalaman pribadi apa? Bisa juga. Influence? Bisa. Oh, bisa. Nanti bisa dilihat di YouTube saya. Siap. Di YouTube saya Adrian Babitra. Yes, keren. Jangan lupa di subscribe. Oke, siap. Kita saling subscribe. Oke. Terus apa tadi? Posang Ateh, Tak Pakuna, Comadika. Apa? Comadika. Comadika. Artinya? Just for you. Just. Dalam. Itu mengisahkan tentang apa itu, Mas? Sama lah, romantisme. Jadi saya romantisme Madura. Keren. Kan saya ingin mencitrakan Madura ini citra yang baru. Oke. Jadi Madura ini tidak sekasar yang orang lain menilai orang Madura ini kasar gini, suka carok gini, enggak. Saya ingin menampilkan sesuatu yang baru buat Madura. Bisa menulis, bisa bikin syair, bisa mencipta lagu. Wah, keren nih Mas Adrian. Kira-kira kisah hidupnya Mas Adrian waktu bujang ini menikah pada saat sudah bekerja apa masih sudah bikin nulis kamus ini tadi? Kalau kamu iya Bu. Sudah menikah? Menikahnya saya tahun 2009. Oh, 2009. Berarti selesai kamus? Selesai. Nikah selesai kamus. Untuk lagu ini tadi ditulis sebelum di Bangkalan semua Bu. Sebelum menikah atau sudah menikah? Pengalaman saya kan di Bangkalan semua. Berarti mulai tulisan kamus bahasa Madura sama lagu-lagu itu ada kisah waktu ada di Bangkalan. Keren, waktu saya pindah ke Sidoarjo ini kan banyak orang menyayangkan gitu kan. Waktu itu saya pas tenar-tenarnya dulu di Bangkalan itu. Oh ini pencipta Kacong Ceping ini. Kan Kacong Ceping waktu itu setiap tahun Bu. Ya kan memang ada acaranya. Ini Mas Adrian ini nih. Aduh Adrian nih kok bisa pindah gini. Terus saya guyonan, ya salahnya cewek Bangkalan kok gak ada mau sama saya. Gitu ya. Iya. Tapi guyonan. Jodohnya orang Jawa. Orang Jawa. Alhamdulillah. Terus punya berapa putra nih? Putra-putri? Punya 2. Cowok semua. Namanya siapa, Mas? Namanya ini unik. Saya memang ingin sesuatu yang baru gitu. Saya itu orangnya tuh nggak mau niru-niru, plagiat ini saya nggak mau. Jadi saya memang mencari orisinil. Nama untuk anak saya itu ya pakai bahasa Madura semua. Nama yang pertama, anak pakai bahasa Madura. Yang pertama adalah Safir Montero. Safir Montero. Ya, Safir ini kan permata. Batu permata. Montero itu jika pingin. Jika mau gitu. Jika pingin. Ya, kalau memang tidak ada arti yang itu ya. Jadi kalau istilahnya
kalau pingin permata ini ya harus kita berusaha, kita harus apa ya, berjuang gitu. Itu spiritnya di situ. Filosofi dari sebuah namanya itu safir. Safir itu kan sesuatu yang berharga, permata itu ya. Montero, kalau kamu pingin, kamu harus berjuang. Wow, keren. Filosofinya dalam ya. Panggilannya siapa? Safir. Safir. Iya. Tapi kadang-kadang di keluarga istri Montero. Montero. Iya. Montero. Oh iya tulisannya Montero ya. Orang Jawa kan nggak bisa Montero kan kayak gimana ya. Gampangnya Montero. Gitu. Jadi kayak bahasa luar nih. Iya, kalau Montero tuh lebih ke bahasa Spanyol. Ternyata di Spanyol ada Montero, artinya pemburu. Pemburu. Hunter. Berarti pemburu safir ini. Pemburu safir. Berarti mirip-mirip. Iya. Iya betul, harus dicapai dengan cara yang baik ya. Terus yang kedua ini anak saya juga pakai bahasa Madura, namanya Senat Maraporteka. Senat Maraporteka. Maraporteka. Artinya Senat terang benderang laksana bintang kejora. Wow, kalau biasanya di Jawa kan namanya bintang kejora gitu ya. Kalau di Jawa ini Kartika gitu, bintang Kartika. Sebenarnya kalau di bahasa Madura, orang Bangkalan itu menyebut bintang kejora itu Morteka, Bu. Oh. Tapi saya mengambil bahasa Madura yang original, yang masih original ya Porteka itu. Porteka, pakai P ya. Bene Morteka. Kalau kan bahasa yang sering disebutkan oleh orang-orang adalah Morteka. Ada Timor di timur, jadi mereka menganggapnya Timur Mora itu. Padahal yang asli kita cari detail di kamus paling kuno itu ya. Untuk kata bintang itu ya Porteka bahasa Maduranya. Porteka. Justru terdengarnya kayak bahasa-bahasa luar ya. Porteka. Kayak bahasa-bahasanya itu Spanyol, Portugis kan gitu ya. Wow, keren ternyata bahasa kita Senat ya. Maraporteka berarti ya terang benderang laksana bagaikan bintang kejora. Bintang kejora, barakallah. Keren sampai ke anaknya pakai bahasa Madura. Saya memang pinginnya yang original itu ya apa ya? Membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dan mengingatkan pada kita bahwa kita itu dari buminya Madura. Iya. Gitu. Bahwa kita itu terlahir dari turunan leluhur yang Madura. Karena itu kecintaan kita terhadap tanah pujaan Madura. Makanya ini Bu, lagu saya yang baru ini saya kasih judul Tanah Pujaan. Tanah Pujaan. Tanah Pujaan. Ya Madura ini nanti nanti kita bikin. The next ya Pak ini. The next Tanah Pujaan. Oke, keren. Pak Adrian ini selain bikin syair dan lain-lain, terus katanya himne yang ada di UTM sekarang ini tuh ciptaannya Mas Ardian juga. Iya betul. Jadi memang dulu Unibang ini kan Mars dan himnenya itu adalah ciptaan ayah saya, Pak Irsad ya itu. Jadi setelah Unibang berganti status ya di negeri jadi UTM, jadi Universitas Trunojoyo Madura, itu secara tidak langsung kan ini diperhatikan Mars dan himnenya gitu loh. Kan harus berubah Bu, kan namanya kan ada syair yang menamakan Unibang itu kan harus. Nah itu, jadi waktu itu pihak rektorat menghubungi saya selaku pewaris dari pencipta dua lagu ini, menanyakan ini bagaimana enaknya, ini harus dirubah atau gimana. Ya, saya bilang kalau sebuah karya itu meskipun orangnya sudah nggak ada, kita nggak etis kalau merubahnya. Terus gimana Pak? Mas Adrian, ya kita harus buat Pak. Loh, ini siapa nanti yang buat? Saya sudah buat. Gitu. Memang saya persiapkan itu Pak. Ini nih baru. Memang itu hanya belum diminta, udah disiapin. Tapi untuk Mares Bu ya, itu tetap nama ayah saya. Karena saya ingin ayah saya itu nama saya tetap ada di sana. Jadi hanya saya merubah dari Universitas Bangkalan Madura jadi Universitas Trunojoyo Madura. Itu hanya merubah sedikit itu aja. Tapi semuanya sama. Wow, keren. Wow, halo. Dan itu kalau siapa yang belum tahu ini orang Bangkalan loh. Bisa dilihat di YouTube saya. Adrian ada semua Pak Wirta ini tadi. Mas Adrian,
dengan jiwa raga Mas Adrian semuanya Madura, sampai ke anak akhirnya bernama Madura. Dan jodoh yang Pulau Jawa ya. Iya. Kalau Jawa masih Jawa Timur kan berarti masih satu rangkaian nih. Masih satu kepemilikan. Nah, tentunya Mas Adrian, apa yang akhirnya selain Mas Adrian ada di Sidoarjo, mungkin ada keinginan apa nanti yang untuk masa mendatang dari sosok seorang Mas Adrian yang masih belum terlaksana di bumi Bangkalan atau di bumi Madura ini? Yang masih banyak nih, masih banyak apa? Ya memang tugas saya yang harus selesai, yaitu memang kamus itu Bu dulu. Kamus ini Iya. Madura ke bahasa Indonesia. Indonesia Madura. Ya. Karena ini memerlukan apa ya? Pemikiran yang memang benar-benar harus teliti, kesabaran gitu ya. Itu membuat itu wajar kalau itu membutuhkan waktu yang lama. Dan itu tidak berlaku di saya, di belahan dunia manapun seseorang yang membuat kamus itu bukan berapa tahun, memang ada yang belasan tahun lebih. Itu memang tidak mudah untuk menjadi seorang leksikografer. Wow, keren. Leksikografer itu adalah pekamus, Bu. Jadi orang yang menulis kamus. Dan ini yang akhirnya jariah yang untuk orang-orang bingung kosakata apa, ya, yang mencari ilmunya ada di sini. Ada di situ nanti. Kalau di ini kan kitab ya, adik kitab. Iya. Lah, Mas Adrian, padahal itu kan dengan ritme yang ini tadi Madura Indonesia 9 tahun dan ini 12 tahun yang Indonesia ke Madura belum selesai. Belum selesai. Terus apakah pernah Mas Adrian juga mengalami yang dicibir orang? Alah nulis kamus kan pada zaman dulu ini masih belum ada kan? Gak dilirik orang. Iya, gitu, ya. Profesi apa tadi leksikografer. Leksikografer. Iya. Ya memang gini, memang ini penulis kamus itu memang apa ya, orang-orang yang spesial lah mungkin ya. Karena memang tidak selalu mengandalkan keahliannya di bidang kebahasaan. Karena seorang pekamus ini membutuhkan sesuatu yang luar biasa, yaitu kesabaran. Tadi dan sampai 9 tahun, 12 tahun. Dan ketelitian. Sabar itu. Sabar. Makanya saya itu meskipun beberapa orang mengatakan saya profesor, padahal saya bukan profesor. Oh ini Prof Adrian, bukan apa, saya bukan profesor. Enggak Pak, ini penghargaan ya, terima kasih. Jadi saya pernah bilang sebenarnya semua orang bisa untuk membuat kamus ini. Tapi saya menangnya di mana? Menang kesabaran dan teliti itu aja. Banyak Bu, pakar bahasa Madura itu banyak. Tapi mereka itu sudah sepuh, nggak bisa berkarya, nulis pun ini. Dan salah satu pemicu saya untuk membuat ini adalah waktu itu ya, tahun berapa itu ya, waktu saya di Bangkalan, ini pakar-pakar bahasa Madura di Bangkalan ini memang saya dengar berkarya gitu loh. Tapi usia beliau itu kan sudah sepuh-sepuh. Jadi sebelum beliau itu menyelesaikan karyanya sudah meninggal. Itu terjadi 2 atau 3 orang seperti itu. Makanya saya mengambil alih tugas itu, saya harus bisa gitu. Menyempurnakan ya. Meneruskan. Iya. Ya, menyempurnakan akhirnya menjadi satu kamus yang akhirnya jadi pedoman buat para masyarakat yang akhirnya mencari ilmu di situ yang membutuhkan untuk pencerahan kosakata. Malah ada cerita lucu sedikit ya. Gimana Mas? Itu waktu seseorang mengerti kalau saya ini penulis kamus, dia ketemu saya tetap langsung ini, langsung nanya, oh ini Pak Adrian, oh iya kenalan. Terus saya bilang, aduh Mas, saya kagum ini. Terus mau tanya Mas Adrian S3-nya di mana Mas? Loh, saya ketawa Bu. Padahal SE ini bukan sastra loh, bukan ahli sastra terus. Ya mereka terbengong-bengong mereka. Loh, masa Pak Adrian? Jurusannya sarjana ekonomi tapi nulis, bikin kamus. Bisa katanya. Ini harus orang bahasa dong katanya. Makanya saya kan bertanya-tanya juga. Terus akhirnya bukan ibu aja yang bertanya kan. Di luar. Terus akhirnya ya saya jawab, oh S3 saya S1 kok gitu. Manajemen lagi gitu.
Dan akhirnya ilmu manajemen ketelatenan dan manajemen Ya itu mungkin di situ. menata. Nah ini kan ilmu juga. Penataan. Penataan. Barakallah. Memang saya pernah menjadi ahli suatu proyek di Pacitan waktu itu. Saya sebagai ahli kelembagaan. Memang selain manajemen akuntansi, accounting ya, saya juga bisa di ini ahli kelembagaan. Keren. Sebenarnya bukan rakus apa ya harus ini kok pintar ini enggak. Karena apa ya sesuatu ilmu itu bisa dipelajari meskipun bukan ahlinya. Ilmu itu bisa dipelajarin walaupun bukan ahlinya. Berarti kuncinya adalah mau belajar dan berani melangkah. Okay. Kalau nggak melangkah nggak bisa. Mau dan melangkah. Ya. Oke. Nanti kita program kita yang susun ini nanti harus kita melangkah. Siap. Kan Hormat banyak, Profesor. Kan banyak orang hanya mau mengkonsep. Konseptor sama pelaksana beda. Oke, hasilnya. Iya. Syukur-syukur nanti kita bisa jadi konseptor, juga bisa jadi pelaksana. Iya. Jadi hasilnya maksimal dan kita puas. Kepuasan batin. Puas dan bermanfaat untuk sesama. Iya. Mas Adrian, apa yang bikin kesabarannya Mas Adrian ini terpupuk baik? Boleh tahu nggak tipsnya apa? Ya bingung juga ya. Sebenarnya saya kan orang Madura asli nih ya. Ya kadang bludrak itu ada Bu, darah tinggi itu ya. Kalau sudah pikirku budrek apa ini Bang Mas, ya Allah ternyata. Jadi bahasa Madura lagi nih Bu ya. Tinggi. Darah tinggi itu bahasa Maduranya bludrak. Bludrak. Iya. Oh. Itu darah tinggi gitu. Pikirku sing Bang budrek, bahasa Jawa kan saya pahamnya budrek. Bludrak. Ya memang darah Madura mengalir deras di tubuh ini. Iya. Ya, tapi kita kan namanya manusia kan bisa kita mengendalikan diri. Gimana belajar jujur, belajar sabar. Pada saat sudah titik bludrek tadi tuh merefresh dirinya gimana Mas? Buat saya aja yang belajar 3 tahun dalam dunia sistem yang ada di amanah saya sekarang ini tuh begitu bikin saya juga begitu. Cuman saya akhirnya merefreshkan diri bahwa ini tuh masih harus banyak yang dipelajarin karena hidup itu luas. Dan karena mungkin saya menemukan ilmu di luar. Nah sekarang ini kan saya menemukan ilmu dari Mas Adrian. Apa mungkin ada bisa tips buat saya dan para penebar bahagia yang ada di rumah untuk tetap konsisten dalam hal belajar dan memperbaiki diri dan juga bermanfaat buat orang lain? Apa Mas? Ya tidak ada kata lain selain sabar. Sudah itu sabar. Kuncinya itu sabar. Kalau nggak sabar nggak bisa. Nah, sekarang, nanti kalau sabar kita merembet ke lain, nanti kita bisa lebih telaten, lebih teliti, bisa itu. Iya sih, saya juga pernah menemukan satu titik masalah dan saya lelah adalah mencoba untuk yaudah deh dijalanin. Akhirnya nemu ilmu baru. Iya. Saya tambah wawasan saya tambah kebuka, alhamdulillah. Ya benar kata Saman. Berarti kuncinya tetap sabar. Kalau sudah nggak sabar, berarti nggak tercapai nanti apa yang kita angan-angankan. Apa yang kita maui kan gitu nanti. Nah, Mas Adrian, ini kan biasanya saya sering nih dengan masalah warna ketemu sama orang kalau ini pakai kain atau baju hijau, bener-bener hijau aja, biru. Nah, itu yang bener gimana? Ya, gini memang di beberapa kesempatan seminar lokal karya dimanapun saya tentang kalau masalah bahasa Madura. Memang ada yang bertanya, kalau memang pun nggak ada yang bertanya, saya yang menjawabkan. Ya masalah warna ini, sebenarnya kalau ini Bu ya, kita tuh kan sering diolok-olok orang Madura ini di luar sana kan. Wah orang Madura ini nggak tahu warna hijau kan gitu kan, adanya biru katanya itu. Nah, tapi saya mungkin penjelasan saya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa yang saya utarakan ini berdasarkan fakta dan ilmiah dan ada data kan gitu kan. Kan kita ini berbicara kan harus ada data gitu. Jadi sebenarnya kata hijau itu aslinya itu ya. Di Madura itu ada, yaitu eju. Oh. Dan ini masih terselip di kata-kata nyeor eju.
Oh, pernah dengar kan jadi- Ibu kan? Iya, Nggak ada orang bilang nyor biru, nggak Nggak ada. Nggak Iya, kan, benar Nyor Ecu. Cang Ecu. Ijo, Cang iya. Ecu itu Cang Ecu orang dulu. Berarti kan punya ijo. Punya, ya punya. Heeh. Nah, namun di kamus yang paling tua bahasa Madura itu yang di Kilian itu 1904 itu kita mendapati bahwa memang hijau itu ecung dan ada juga menyatakan hijau itu juga biru gitu loh. Berarti di tahun itu sudah ada Kosakata yang ini dua ini bisa dipakai gitu loh. Bisa untuk ecu, bisa untuk biru gitu. Nah, yang biru bungo. Kalau biru bahasa Indonesia di Madura itu kalau kita di Bangkalan kan bungo. Iya. Kalau di timur itu belau, Bu. Belau. Oh, belau. Ya, belau. Kalau bahasa Prancisnya bleu. Berarti kita tuh Ngadopsi dari Bahasa bahasa Prancis. berarti orang Madura pinter. Pinter bahasa Prancis. Nah, ya kan? Yang lucu ini kan ada minyak kelonyoh itu, Bu. Ngerti Iya. nggak? Nah, itu kan bahasa Prancis. Deo Cologne itu kan ada kan kita kalau ada parfum dari Paris kan de Cologne. Cologne ya. Terus orang Madura menggampangkan minyak kelonyoh aja. Berarti memang dari sana dari Iya. dari kemarin ya dari lur-lur kita memang sudah terbiasa dengan membiasakan bahasa apa ya? Dimudahkan begitu ya. Dimudahkan. Cara berbicara dimudahkan. Makanya selama saya pengalaman bikin kamus ini ya 9 tahun, memang banyak bahasa Madura itu dipengaruhi oleh bahasa Jawa, terus bahasa Belanda, sebagian Portugis dan ada bahasa Prancis sedikit. Ya. Berarti seharusnya generasi-generasi ke bawah ini pintar bahasa ini ya. Iya seharusnya. Seharusnya. Yuk semangat semua untuk belajar bahasa. Berarti kita orang Madura dulu tidak apa ya, pikiran tidak Tidak tumpul, sempit. tidak sempit. Iya. Berarti Karena kita menerima Bu, aneka macam bahasa. bahasa terus kebudayaan dua. Kebudayaan kan gitu. Jenji. Jadi kita sebenarnya kaya. Kaya budaya dan kaya Kaya bahasa. bahasa. Dan jadilah bahasa Madura yang begitu unik. Iya. Iya kan? Seperti ini nenek saya juga pernah bilang apa? Pora Allah. Pora Allah kan Sporana Allah. Maafkan Tuhan. Iya, astagfirullahaladzim sebenarnya. Nah, terima kasih Mas Adrian untuk Sama-sama. kesempatan kali ini. Tentunya Mas Adrian, saya ingin menanyakan pertanyaan cepat kepada Mas Adrian. Dijawab satu kata ya Mas Adrian. Indonesia, Jaya. Jawa Timur, Hebat. Madura, Tercinta. Bangkalan. Bakalan apa ya? Paling saya kangen nih. Mas Adrian, terima kasih. Terima kasih juga. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan bisa menghasilkan karya bersama untuk Bumi Madura, terutama Sama-sama. terlebih khusus Terima untuk kasih. Bangkalan. Salam kenal dan salam hormat, Hormat. Profesor. Hormat Hormat gerak, juga. Profesor. Semoga kita bisa berkarya bersama untuk Bumi Madura. Tentunya kita Siap, akhiri ya. kegiatan kali ini dengan salam bahagia. Saya bahagia dan saya penebar bahagia. Dadah.